Halo, apa kabar? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah Baik, kabar Bu. baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Bu. Ya, kalau ada yang kurang-kurang sehat, disehatkan. Disehatkan. Artinya cari jalan keluarnya, ya. Cari jalan keluarnya supaya tetap sehat karena penting sekali untuk bisa bertahan mengikuti latsar ini. Kita harus sehat, ya. Harus tetap fit. Kalaupun kurang-kurang sehat, segera diatasi. Jangan lupa minum vitamin, ya, jaga kesehatan. Kalau berada di lingkungan banyak orang, tetap menggunakan masker, ya. Tapi diusahakan karena di Kota Palu aman, ya, maksudnya tidak terlalu kesulitan persoalan jaringan. Yang kabupaten lain yang kasihan, agak di gunung-gunung, wah sulit. Ya, kalau Kota Palu, Ibu pikir masih aman-aman dalam jangkauan, ya. Jadi kalau tidak bisa ini, Telkomsel bisa menjangkau di segala arah. Kita menunggu jam 8 ya, kita cerita-cerita saja dulu, baru kita mulai. Bagaimana tugas kemarin bisa dikerjakan? Tidak ada mengalami kesulitan ya, karena di asinkronus, adik-adik harus mengerjakan itu, ya. Karena itu akan dinilai, ya, akan dinilai tugas-tugas kelompokmu, tugas-tugas individu, sehingga harus juga diperhatikan dan dikerjakan, ya, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda karena ini sudah masuk pada agenda ketiga, ya, sehingga isu-isu yang akan diangkat segera dikonsultasikan dengan Bapak Ibu mentor. Ada yang belum ketemu mentor? Atasannya? Kepala sekolah? Ada? Ada yang kesulitan mencari isu? Aman? Ini kan rata-rata 9 ini Bapak Ibu guru ya, 9 Bapak Ibu guru. Jadi biasanya itu Bapak Ibu guru ini pengalamannya Ibu ya. 1 menit lagi kita ya bercerita dulu. Pengalamannya Ibu itu Bapak Ibu guru mengambil rancangan aktualisasi itu di metode media ya. Kurang lebih begitu-begitu, tetapi kreasikan ya. Orang Manado bilang jangan terlalu kecil. Ya, misalnya cuma media huruf ya, itu terlalu sederhana ya untuk seorang milenial yang lulus CAT. Wow, Ibu bangga punya teman yang cerdas-cerdas. Nah, sehingga mengambil rancangan itu jangan terlalu, orang Manado bilang tai kuku. Tai kuku itu cuma kecil sekali, nyempil di antara kuku saja ya. Jadi dia harus yang gagasan kreatif yang bisa membuat sesuatu yang ya di luar, out of the box ya, di luar kebiasaan yang ada, sehingga bukan berarti ambil yang aneh-aneh ya. Oke. Baik. Teman-teman, kita mulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 3 kali ya. Pagi, yes. Ya, coba Ibu tes. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke. Masih semangat semuanya ya, kita hanya 1 JP hari ini ya. Ibu merasa 1 JP itu wah tidak lama ya, maksudnya terlalu singkat untuk suatu pembicaraan besar dengan teman-teman yang cerdas-cerdas. Jadi tadi
cerita tentang isu dulu ya, karena agenda 3 itu, di agenda 3 itu isu itu diangkat. Walaupun sudah belajar di isu kontemporer ya, sudah belajar di analisis isu-isu kontemporer, sudah diajarkan bagaimana menganalisisnya ya. Pakai apa analisisnya? Analisis isu PKL dan USG. ya, pilih salah satu saja, tidak usah pakai dua-duanya, bikin pusing kepala ya. Mana yang paling mudah, mana yang paling dikuasai ya, itu ya, karena akan ditanya kenapa Anda menggunakan PKL, kenapa Anda menggunakan USG. Sekarang analisis penyebab pakai apa? Kan tadi analisis isu pakai PKL atau USG. Setelah kita dapat core isu utama, ya kan kita akan dapat core isu. Kita ingin melihat apa yang menjadi penyebab. Ya tadi sudah yang bilang Diagram Oh, fishbone. Diagram fishbone. ya, diagram fishbone. Oke. Kalau kita mengatakan fishbone, kita harus tulis miring dalam rancangan ya. Itu kan bahasa asing. Semua bahasa asing harus dimiringkan. Nah, diagram fishbone kita akan tahu apa yang menjadi penyebab. Bisa 6S, 5M, 1I, ya, itu banyak di Google. Wah, tanya Om Google saja. Anak milenial gampang sekali. Ya, anaknya ibu, kalau ada PR, tunggu mama, Om Google dulu ditanya. Saya bilang, memang Om Google tahu semuanya? Tahu. Om Google paling tahu. Jadi Om Google paling tahu. Kita tinggal melihat. Tidak semua juga yang Om Google bilang itu bisa kita ambil. Ya, kita harus punya dasar ilmu ya. Kita harus punya dasar ilmunya yang diajarkan oleh fasilitator di agenda 1 itu menjadi dasar ilmu kita. Setelah kita cari di Google, kita akan tahu, oh ini dia yang diajar. Saya akan ambil yang ini, ya. Saya akan ambil yang ini. Bikin gambar ikannya, sirip tulangnya jangan sedikit, tidak bisa berenang dia, ya. Kalau misalnya tulangnya cuma 2, mana bisa berenang ikan? Tidak bisa berenang. Artinya apa? Kalau cuma 3, tidak bisa juga berenang. Artinya apa? Adik-adik tidak melihat penyebabnya dengan baik. Mungkin itu bukan masalah kalau tidak bisa dicari penyebabnya. Ingat ya, kalau dia tidak bisa dicari penyebab, mungkin dia bukan masalah. Ya, yang terkait dengan agenda 3. Ya, harus terkait dia ya, dengan pelayanan publik, atau dengan manajemen ASN, atau dengan WOG. Boleh 2 terkaitnya, boleh 3, boleh 1. Tidak ada masalah. Yang penting dia terkait. Ya, jadi setelah mendapat penyebabnya, dari penyebab itu kita akan buat suatu gagasan. Kan kita sudah tahu apa penyebabnya. Nah, bagaimana kita mengatasi penyebab ini dengan gagasan kreatif kita? Makanya itu Ibu bilang jangan cuma tai kuku gagasannya. Kalau cuma tai kuku kecil sekali. Dikorek dengan ini sudah keluar dia. Maksudnya terlalu kecil. Kenapa Ibu bilang bukan harus buat yang besar sekali? Inilah kesempatan adik-adik menunjukkan kemampuan. Kan Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih yang lulus dengan tanpa ada embel-embel. Betul tidak? Tanpa ada embel-embel, bukan karena kemenakannya sekda, bukannya kemenakannya wali kota, bukan karena kemenakannya kepala dinas, bukan karena ada orang di BKD, apa-apa. Tetapi memang kemampuanmu. Nah, sekarang namanya pegawai baru, di tempat kerja pasti kita akan sedikit dipandang sebelah mata. Anak baru, rajin memang dia, masih baru. Biasanya kan begitu. Memang masih baru. Jadi dia masih rajin. Nah, kita belum punya kekuatan. Tetapi dengan aktualisasi ini, kita bisa menunjukkan kepada dunia, ya, kepada unit kerja kita, bahwa ini loh saya punya kemampuan. Ya, ini saya punya kemampuan. Saya bisa membuat sesuatu
yang bisa kalian contoh. Ya, Bapak Ibu guru itu paling bagus. Bikin sesuatu hal yang bisa dicontoh oleh Ibu guru kolonial, Bapak Ibu guru kolonial yang hanya monoton. Ya, di kelas bla bla bla, cuma ceramah doang. Ya, itu guru-guru kolonial namanya. Ya, dengan dia punya style yang wow, ya, dia akan mempertahankan ininya tanpa mau merubah. Ya, sekarang dengan kekuatan mentor, ingat ya, di belakang kita ada mentor, ada singa yang ini. Kita hanya menjadi pelanduk kecil di atas kepala ini ya. Kita hanya menjadi burung pelanduk yang kasih tahu, gini Pak, begini Pak, Bapak kasih tahu ke guru-guru lain. Lihat itu. Kalau apalagi kalau berhasil punya kita, berhasil metode yang kita pakai untuk bagaimana menggairahkan, meningkatkan minat siswa-siswi untuk belajar, itu bisa menjadi terbuka mata kepala sekolah. Wow, tetapi kita harus buktikan dengan baik, ya. Harus kita pakai strategi. Anak-anak milenial tidak kalah strategi. Ya, disitulah kesempatan. Kenapa Ibu perlu sampaikan ini ya? Ibu perlu menyampaikan ini supaya kalian mau membuat gagasan kreatif yang kita buat menjadi kegiatan-kegiatan. Oke? Kita sudah belajar tentang pelayanan publik, tentang WOG, ya. Tentang WOG kan sudah dibicarakan dengan baik kemarin. Sekarang kita akan bahas manajemen ASN. Mohon izin Ibu share screen. Jadi kalau ada yang belum mendapatkan isu, ya, itu konsultasikan dengan mentor, ya. Karena mentor itu tahu, dia adalah orang penting yang diangkat, ya, karena dia dianggap cakap dan mampu, ya. Itu kan dia punya di SK itu. Dianggap cakap dan mampu menduduki jabatan tersebut sehingga dia diangkat dalam jabatan tersebut, ya. Artinya dia sudah punya pengalaman banyak, ya. Dia sudah tahu situasi dan kondisi, sehingga kalaupun kita melihat ada isu-isu yang perlu kita angkat, ya, kita konsultasikan dengan baik. Dukungan mentor sangat penting, ya. Adik-adik tidak bisa melakukan sesuatu hal yang besar tanpa dukungannya. Oke? Ibu tetap ingin memperlihatkan tadi cerita Ibu di sini ya. Kemarin Ibu sudah cerita ini. Ya, kalau ada yang kesulitan boleh sebentar raise hand untuk tanya. Ibu tetap ingatkan bahwa kita sudah ada pada C3. Sehingga C1 dan C2 sudah dianggap selesai. Sekarang kita tentang manajemen ASN. Ya, apa sih manajemen ASN itu? Ya, apa sih? Apa sih manajemen ASN itu? Coba Ibu ingin satu komentar dulu. Dari Inal. Ibu panggil nama kecil ya. Ibu panggil nama kecil. Inal, silahkan berkomentar. Apa sih manajemen ASN itu? Halo Inal. Halo Ibu. Ya, silahkan. Menurut saya manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesional, bebas dari intensitas politik, bersifat dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bu. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Wah, lancar. Mudah-mudahan bukan membaca ya. Jadi begini, Ibu ingatkan kalau seminar, jadi ketahuan itu mana yang membaca, mana yang menyampaikan dari pikirannya. Tapi kita nyontek cerdas, ya. Jadi jangan menundukkan kepala. Ya, kalau kau menundukkan kepala, matamu tertunduk, artinya kau membaca. Pak, tataplah terus kamera itu, sambil melirik di samping. Ya, bisa kan begitu? Ini cuma ya, ide gila-gila. Oke, kita lihat ya. Sarannya, Bu. Bahwa dalam manajemen ASN ada tiga materi pokok.
banyak sekali yang dibicarakan dalam manajemen ASN. Undang-undang nomor berapa lagi? Atau peraturan pemerintah nomor berapa? Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Ibu. Diturunkan dengan peraturan pemerintah, diturunkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang diubah. Ingat ya, kalau menulis itu di dalam rancangan, dalam pendahuluan harus lengkap. Ya, misalnya dari kita bicara tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, setelah itu kita mau cantol lagi dengan manajemen ASN. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, harus lengkap itu, tidak boleh cuma PP nomor 11 tahun 2017 sudah diubah, tetapi tidak semuanya dihilangkan. Ibu sudah membacanya di dalam ubahan yang tahun PP 17 2020 masih ada yang dari PP 11 tahun 2017 yang diambil. Ada beberapa yang diubah, ya. Jadi sehingga dia harus lengkap yang diubah, ya. Ya, oke. Nah, yang kita bicarakan dalam Latsar ini tidak banyak, hanya kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik. Ini penting, kode etik. Setelah itu, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, mekanisme pengelolaan ASN. Diharapkan adik-adik mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik dan kode perilaku ASN, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Wah, banyak sekali ya, tapi tenang saja. 1 jam kita selesai. Karena kita nanti ketemu di klasikal lagi. Jadi, contoh ya, bagaimana perubahan pelatihan dasar dari diklat prajabatan. Lalu ibu kenanya diklat prajabatan. Sekarang adik-adik, bapak ibu masuknya di pelatihan dasar. Ini semua diubah ya dalam undang-undang ASN. Oke, ini cuma sekedar ibu memperlihatkan. Nah, ini tidak boleh dilupa. Ya, tidak boleh dilupa, hafal di luar kepala. Di luar kepala bukan berarti dilupa ya. Artinya tanpa dibaca lagi sudah langsung teringat. Fungsi ASN 3. Itu yang Ibu katakan awal kemarin tanggal 9 ya, bahwa pilihan hidup ya sudah dipilih menjadi pegawai negeri sipil. Itu pilihan hidup. Dan pilihan hidup akan kita lakoni seumur hidup kita sampai pensiun. Nah, pelaksana kebijakan publik. Ibu ingin komentar dulu dari Ipul. Apa sih pelaksana kebijakan publik itu? Silakan Ipul. Pelaksana kebijakan publik itu, Bu, kita yang menjadi ASN ini, Bu, yang melakukan pelaksana itu. Kita yang mengikuti aturan-aturan yang diberikan, dan kita yang melaksanakan dan wajib bertanggung jawab. Oke. Ya, Terima kasih Ibu. Ibu tanya ke Akin. Akin, apa komentarmu tentang pelaksana kebijakan publik? Boleh menambahkan dari Ipul tadi, tidak apa-apa. Kalau pelaksana berarti kita yang melaksanakan dari kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang untuk publik. Jadi kita bisa sebagai contoh untuk publik dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dari oleh dan untuk kita dan masyarakat. Kurang lebih begitu, Ibu. Oke. Ibu ingin Elin memberi contoh. Yang bagaimana sih itu pelaksana kebijakan publik? Kasih contoh. Silakan Elin. Contohnya sebagai pelaksana kebijakan publik. Contohnya? Contohnya, ini Bu, contoh dasarnya saja kita sebagai ASN yang berada di inspektorat melakukan pengawasan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, Ibu. Oke. Jadi terima kasih semuanya sudah lengkap ya. Jadi kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik ini contohnya aturan-aturan itu kebijakan publik, perda ya, peraturan wali kota ya, undang-undang, itu namanya hal-hal yang merupakan kebijakan publik. Contoh ya, sebagai guru kita mempunyai tugas dan fungsi. Ya, kita harus memiliki kompetensi untuk menjadi seorang guru. Ada 4 kompetensi yang harus kita tahu sebagai seorang guru. Ya, jadi sehingga kita melakukan, contohnya ya, contoh Elin sudah katakan tadi sebagai pengawas. Ya, karena inspektorat terbentuk dengan adanya peraturan daerah ya. Nah, peraturan daerah itu ditindaklanjuti lagi misalnya dengan peraturan wali kota. Bagaimana mengatur tugas dan fungsi inspektorat. Ya, Ibu suruh diam dulu orang di atas ya, supaya back sound-nya Ibu mengganggu. Yang lagi cerita di atas tidak mengganggu? Oke, semoga tidak mengganggu ya. Kalau Ibu mengganggu, Ibu suruh diam dia. Nah, jadi tadi ya, Ibu lanjutkan. Memang itu mengganggu konsentrasi juga. Makanya Ibu perlu tanya ya. Back sound itu kadang-kadang mengganggu konsentrasi. Jadi Elin sebagai pengawas, tadi Ibu sudah katakannya bahwa Inspektorat Kota Palu terbentuk karena ada perda. Perda nomor bla 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 tentang ya susunan organisasi Inspektorat Kota Palu. Setelah itu ditindaklanjuti dengan keputusan wali kota tentang tugas dan fungsi ya inspektorat. Di dalamnya misalnya 1, 2, 3 sebagai pengawas bla bla bla. Nah, Elin melakukannya. Itu artinya kita sebagai pelaksana kebijakan publiknya. Oke. Begitu juga dalam undang-undang ya, dalam misalnya peraturan pemerintah ya, kita bagian-bagian yang tidak terpisahkan sebagai aparatur sipil negara. Jadi 3 fungsi kita. Kalau pelayan publik sudah pasti ya. Semua kita diangkat dalam jabatan. Tetapi biasanya, ini biasanya ya, kita kerja bukan di jabatan itu. Hati-hati ya, harus jelas. Harus ada misalnya surat tugas, surat keputusan, supaya nanti kalau kita bikin SKP ada dasar kenapa kita melakukan itu. Karena dalam SKP kita harus sesuai dengan jabatan. Kalaupun tidak sesuai harus ada surat keputusan yang mendukungnya. Tidak boleh tidak, agak sedikit pusing nanti. Nah, jadi kalau di guru sudah tidak ada masalah ya kalau guru. Biasanya yang susah itu kalau di OPD ya, organisasi perangkat daerah, biasanya dia misalnya sebagai analis tapi di analis perencana dia bukan di situ ditaruhnya, karena yang butuh ini dia jadi bendahara, tidak ada lagi situ yang bisa jadi bendahara. Contohnya juga misalnya ya, atau guru jadi bendahara bos, karena tidak ada lagi orang yang bisa jadi bendahara di situ. Nah, gitu, tidak ada PNS ya. Jadi tapi kita harus memiliki minimal surat tugas atau surat keputusan dari pimpinan unit kerja ya. Nah, Perkat dan Pemersatu Bangsa, wah keren sekali. ASN itu sebagai perkat dan pemersatu bangsa. Jangan kita jadi provokator ya. Ada ASN yang jadi provokator dan dia dipecat. Rugi sekali ya. Sudah setengah mati bersaing dengan ribuan orang,
dan kita terpilih menjadi ASN, tapi setelah jadi ASN, karena kita terhasut dengan berbagai hal-hal, kita jadi provokator. Karena kalau jadi provokator, apalagi jadi pemecah pemersatu bangsa, dia jadi pemecahnya. Awas, ya, Intel yang beraksi. Masih bagus kalau Intel, kalau Densus, jadi hati-hati ya, hati-hati. ASN itu harus netral. Ya, nanti kita lihat bagaimana kode etik yang harus kita patuhi. Disinilah kita belajar. Oke, kalau ada yang ingin tanya langsung ya, raise hand supaya Ibu bisa lihat. Karena Ibu tidak bisa melihat semuanya. Nah, Ibu cuma ingin kasih lihat ini ya. Ini pakai baju keki. Ibu-ibu semua ini ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini tidak demikian. Kecapean dari rumah. Banyak tugas di rumah. Memang ibu rumah tangga yang menjadi wanita karir itu dilemanya besar. Contoh seperti ibu, kalau bapak-bapak itu tidak terlalu masalah. Karena dia sudah memang kodratnya barangkali ya. Memang dia harus ya bekerja. Tapi kalau ibu-ibu, ibu rumah tangga, contohnya ibu, ya, pasti kalau semua kita lakukan tanpa asisten rumah tangga, ya, bukan pembantu namanya sekarang ya, asisten, artinya membantu kita. Konsekuensinya kan kita sudah memilih pilihan hidup kita menjadi ASN, menjadi wanita karir. Artinya kita tidak hanya tinggal di rumah menjadi ibu rumah tangga. Kita memilih menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil. Tapi kita tidak menggunakan asisten, semua kita mau gaji kita itu penuh dalam kantong kita. Apa artinya? Sebagian gaji kita adalah bagian orang lain, bagiannya asisten kita. Tidak boleh kita ambil semua. Ya. Artinya nanti kita kecapean, di kantor kita cuma datang tidur, karena kita tidak mampu lagi. Manusia itu punya batas, ya, punya batas. Dokter tidak tahu itu ya, dokter tidak tahu. Kalau kita sudah menguap artinya, ya, tubuh kita sudah menyatakan kau lelah, ya, kau butuh istirahat. Kalau kita sudah menguap berkali-kali, ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga kita memilih karir menjadi PNS. Artinya sebagian gaji kita milik orang lain. Tidak boleh kita nangoa orang Palu bilang ya. Nangoa mau semua. Nah, atau ibu punya contoh, ibu guru, ibu pernah ketemu ya di Kota Palu. Jadi dia membawa anak kecil ke sekolah. Ibu tanya, ibu, anak ibu, karena ibu punya anak, ibu ke situ ke kelasnya, ada ibu guru jaga anak kecil. Ibu tanya, anaknya ibu masih kecil. Dia bilang, bukan, cucu. Kenapa ibu jaga cucu? Mana mamanya? Mamanya juga kerja. Akhirnya neneknya yang adalah guru juga dibebani untuk menjaga cucunya. Akibatnya di kelas dia cuma bilang, mencari anak yang pandai untuk menyalin di papan tulis dari halaman sekian sampai halaman sekian. Ya, pulang di rumah, anak ibu masih bertanya, Mama, saya tidak mengerti ini. Yang disalin Elin tadi, ya, maaf ini bukan Elin yang sini, itu saya tidak paham ini apa dia. Terakhir Mama lagi yang harus menjelaskan. Karena ibu guru tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Hanya menjaga cucu. Cucunya itu karena anaknya kerja, ya tidak mau menyewa asisten untuk menjaga anak. Kalau ibu, ya minta maaf ya, ibu cuma memberi contoh. Ibu pernah memiliki anak juga, 3. Tetapi ibu memiliki asisten. Asisten ibu khusus menjaga anak ibu. Supaya ibu yakin anak ibu itu terjaga dengan baik. Dia datang pagi-pagi, sebelum ibu ke kantor dia datang. Setelah itu dia pulang nanti sore setelah ibu kembali. Ya,
Ibu tidak memintanya juga 1 hari penuh, ya. Tetapi ada juga waktu di tempat lain dia mau 1 hari tinggal di rumah ibu. Ya, jadi ibu memiliki asisten menjaga anak dan asisten menjaga dapur. Wah, karena habis kita waktu terakhir kita cuma tidur. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pelaksana kebijakan publik yang baik, menjadi pelayan publik yang baik, kalau kita cuma tidur? Akibatnya, masyarakat akan mengeluh pelayanan publik yang ada tidak beres. Ya, lain ini lagi, ya, karena ada diskon, rame-rame kejar diskon. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada yang kenal, ini cuma gambar, ya. Jangan demikian ya, ibu-ibu ini yang ibu soroti karena ibu-ibu ya, ibu kadang-kadang melihatnya dan memahami itu kenapa begitu, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini tidak demikian. Ini hanya sebagai contoh. Nah, sebelum kita sampai ke sistem merit, ya, ibu ingin cerita dulu tentang kode etik karena ini penting. Waktu kita tidak banyak. Kode etik dan perilaku pegawai ASN bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat. Ya. Kehormatan dan martabat. Artinya, kalau kita sudah melanggar kode etik, ya, kita sudah tidak menjaga kehormatan kita dan martabat kita sebagai aparatur sipil negara. Apa saja itu kode etik? Banyak, ya. Coba perhatikan. Dari yang 5 ini, mana yang paling mudah kita lakukan dan mana yang paling sulit? Coba cermati dulu. Waktu setengah menit. Oke, Ibu tanya Upa, mana yang paling mudah dilakukan dari 5 kode etik ini? Upa. Bagian A, B, C, B, yang itu Ibu. A, B, C, D. 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 Gampang itu. Itu gampang atau sulit? Mudah atau sulit? Kalau menurut saya Ibu, selama saya melaksanakan di tempat kerja, alhamdulillah itu mudah. Mudah. Oke, yang sulit yang E ya? Iya. Jadi melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Wah, tidak gampang ini berintegritas. Artinya, apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Ya. Tindakan kita, misalnya kita bilang harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita ucapkan, disiplin kau itu, disiplin saya ini. Tetapi kita tidak disiplin. Ya, datang terlambat. Dan lain sebagainya. Jadi, kalau ini merupakan hal yang mudah, itu luar biasa. Ya. Kata dan tindakan sama. Nah, bertanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu bukan hanya melaksanakan pekerjaan itu, tetapi dari merencanakannya. Ya. Dari merencanakannya. Kalau ada penguji yang bertanya, bagaimana saudara melakukan manajemen ASN sebagai dalam kegiatan aktualisasi? Bagaimana caranya melakukan? Dari perencanaan saya bertanggung jawab melakukannya dengan baik. Dari perencanaan, pelaksanaan, dan saya mengevaluasi apa yang saya lakukan. Ya, artinya bertanggung jawab, jujur. Ya, jujur itu sebenarnya gampang. Hati nurani kita itu, hati nurani ya, itu tidak bisa dibohongi. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak jujur, dia akan berkata, kau tidak jujur ya. Tapi dia dalam hati, maksudnya hati nurani kita. Kau tidak jujur ini, ya. Oke.
Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Wah, jadi kita melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Apalagi dokter. Ya, kalau tidak cermat, nyawa taruhannya. Bagaimana kita? Ya, tidak disiplin, wah lebih soe. Nah, jadi begitu juga pengawas ini di Inspektorat Elin atau Bapak Ibu guru. Kita tidak melakukan tugas kita dengan cermat, kita tidak memberikan ilmu yang ada di kepala kita yang harusnya diketahui oleh siswa dengan baik. Nah, melayani dengan sikap hormat sopan tanpa tekanan. Sikap hormat ini bukan cuma untuk atasan. Ya. Walaupun dia teman sejawat kita, kita menghormatinya. Walaupun dia siswa kita menghormatinya. Ya. Selamat pagi, Nak, ya. Artinya kalau dia tidak menyapa kita, kita mengajar dia bagaimana menyapa orang. Bersikap hormat dan sopan. Walaupun dia anak kecil. Pikir, anak SD mau tahu apa. Tidak. Dari situ kita harus mendidiknya. Ya. Susah loh fungsi guru itu, mendidik, tidak gampang. Ya. Fungsi guru itu mendidik. Mendidik dalam berbagai aspek. Termasuk sikap dan perilakunya. Kita salah mendidik, hati-hati. Ya. Urusan kita bukan cuma dengan manusia. Ya, karena kita sudah mengambil sikap, memilih jalan hidup menjadi seorang pendidik. Coba baca baik-baik ya, Ibu sudah membacanya. Ya, tugas dan fungsi guru itu luar biasa. Makanya Ibu tetap mengingat Bapak Ibu guru walaupun masih SD. Ya, dari SD Ibu selalu mengingatnya, wah ini guruku yang pernah memukul Ibu dengan mister 1 meter. Wah, luar biasa. Zaman dulu SD masih bisa dipukul dengan mister 1 meter. Gara-garanya apa? Kami satu kelas pergi main bola di dekat pantai, di pantai. Ya, satu kelas main bola. Satu kelas juga dipukul. Nah, jadi bersikap hormat, sopan. Sopan. Sekarang ini kata dunia itu anak-anak milenial tidak sopan. Tidak. Itu dari sikap kita. Dari karakter kita. Makanya kenapa dibuat pelatihan dasar. Agar dapat menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan berkarakter. Yang bagaimana itu yang berkarakter? Ya. Yang berkarakter itu yang mampu menunjukkan sikap hormat, sikap sopan, ya, yang mampu melakukan tugas dengan cermat, disiplin, jujur, bertanggung jawab. Semua yang ada di kode etik ini dia bisa melakukannya karena dia menjaga kehormatan dan martabat. Sehingga dia berkarakter. Dan itulah yang diinginkan untuk diaktualisasikan dan dihabituasikan. Ya. Dibiasakan selama 30 hari. Kenapa perlu dihabituasikan? Ibu punya contoh yang unik ya. Ibu kan tinggal di Biromaru. Setelah itu gempa Ibu pindah di Jalan Sempati Air. Dekat Garuda itu dekat bandara. Ya. Pertama pindah di situ. Tiap pesawat datang dan pesawat pergi Ibu kaget. Ada pesawat lagi. Atau lagi tidur terbangun. Ada pesawat. Seperti wah bunyinya keras sekali. Tapi lama-lama ya kan ada pembatasan ini perjalanan. Tidak ada pesawat yang datang baru-baru ini mau lebaran. Teman tanya ke Ibu, ada pesawat tidak ya? Kau kan dekat situ, dekat bandara. Ibu bilang Ibu tidak dengar lagi ya. Tidak ada lagi Ibu dengar pesawat naik turun karena sudah terhabituasi ya. Sudah terbiasa dengan bunyi-bunyi pesawat, Ibu tidak pusing lagi dia. Sudah Ibu tidak pikir lagi itu pesawat. Demikian juga ya nilai-nilai dasar yang ada dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kalau kita sudah biasakan, kita akan terhabituasi, akan terbiasa. Bagaimana kita melakukan kode etik ini karena kita sudah menghabituasikan, membiasakan diri melakukannya.
Nah, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini gampang-gampang susah loh. Ya, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Coba, tugas dan fungsi guru kita baca baik-baik. Mana yang belum bisa kita lakukan dengan baik, ya? Karena kalau kita belum melakukan itu dengan baik, berarti kita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi kita belum melakukan kode etik dengan baik, ya. Itu harus dipahami dengan baik. Nah, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Ibu ingin tanya, ya, misalnya atasan kita meminta kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, menurut Lili, apa yang harus kita lakukan? Halo Lili. Apa yang kita lakukan kalau atasan kita menyuruh kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Saya akan menolak. Caranya? Saya berbicara dengan atasan, tapi ketika saya mungkin pada saat itu atasan itu akan mengancam atau mengintervensi saya mungkin akan melaporkan ke yang di atas. Gitu, Bu. Oke. Jadi pendapat Lili ya, jadi begini. Ibu punya pengalaman juga ini ya. Jadi untuk hal-hal demikian ya, kita harus memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai itu. Kalau kita menolak tanpa kita tahu, oh ini dia melanggar aturan. Ya. Kita harus memahami dengan baik aturan yang dilanggar itu kalau kita buat apa yang dia perintah. Sehingga dengan hormat dan sopan, ya, dengan hormat dan sopan kita menyampaikannya. Permisi Pak Kepala Sekolah, ya, boleh saya berbicara sedikit terkait dengan apa yang Bapak perintahkan? Ya, kalau menurut pendapat saya, mohon maaf kalau salah Pak ya. Jadi kita harus bersikap hormat dan sopan. Ini aturan yang ada demikian Pak. Sehingga apa yang Bapak perintahkan itu saya tidak dapat melakukannya. Ya. Kalaupun itu jabatan ancamannya, ya, kita harus legowo. Ya. Kita sampaikan dulu bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Contoh ya, Ibu pernah mengalaminya. Ibu menjadi kuasa pengguna anggaran. Ada kegiatan yang dibuat oleh kontraktor itu aspal. Orang inspektorat ini tahu, asli tapi palsu. Ya, kapal yang dibuat yang Ibu sudah kontrak dengan dia, yang diminta yang baru, dia buat yang bekas menjadi baru. Aspal, asli tapi palsu. Karena Ibu sudah punya ilmunya, Ibu tetap belajar bagaimana mengetahui ini baru atau bukan. Ibu mendapatkan bahwa ini palsu. Aspal, asli tapi palsu. Nah, caranya, Ibu meminta membuat tim pemeriksa yang melibatkan Angkatan Laut, Inspektorat, dan Ibu sendiri dari unit kerja. Periksa. Karena dia ini orang berpengaruh kontraktornya, dia menggunakan pimpinan, bupati dan sekda. Minta Ibu bayar. Coba. Dan dia pintar menggunakan waktu injury time, sudah Desember. Tinggal berapa hari lagi ini harus dicairkan. Ibu bilang, mantap. Ya. Tapi karena Ibu punya bukti yang kuat, Ibu naik ke kapal tersebut, Ibu foto bagian-bagian yang Ibu tahu mana dia aspal. Ibu cetak besar-besar fotonya. Ibu dipanggil. Kenapa kau tidak mau bayar itu? Tinggal berapa hari? Ibu bilang, boleh saya bicara Pak? Mohon maaf ya. Saya bukan tidak mau bayar Pak, tetapi ketentuan yang berlaku
ini kontrak saya, ini harusnya baru. Kontrak yang saya buat baru. Tapi apa jadinya? Yang dia bikin ini bukan baru, Pak. Aspal, asli tapi palsu. Buktinya ini, Pak. Saya punya bukti foto-foto bahwa ini bekas. Sudah ada karatnya, ya. Dan ini bagian-bagian yang dia poles menjadi baru. Nah, jadi saya sulit menuruti perintah Bapak untuk membayarnya. Saya mohon maaf, Pak, kalau saya tidak loyal pada perintah Bapak. Tapi saya pun tidak mau melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku bahwa saya tidak memperkaya diri tapi memperkaya orang lain. Itu melanggar aturan yang ada. Karena korupsi itu memperkaya orang lain. Walaupun kita tidak minta uangnya, tapi kita memperkaya orang lain karena jabatan kita perkaya orang lain, kita kena juga, ya. Wah, mantap hukumannya. Sehingga ibu tidak mau. Wah, tidak patah arang dia ke sekda lagi. Sekda panggil, kau ini sudah tinggal berapa hari tidak mau bayar, apa anunya kau ini? Saya bilang, Pak, mohon maaf, ya boleh saya bicara? Ibu tetap sopan, karena itu atasan. Saya punya bukti, Pak, wah ini aspal. Kalau Bapak ingin membayarnya, jadi saya tidak ingin membayarnya, Pak, karena tidak sesuai ketentuan. Saya meletakkan jabatan saya sebagai kuasa pengguna anggaran. Saya kembalikan ke Bapak, karena Bapak yang meng-SK-kan saya. Saya kembalikan jabatan saya. Ya, silakan Pak, Bapak lanjutkan kalau Bapak ingin. Setelah saya perlihatkan foto-foto, dia bilang, aduh, jangan Stince. Bahaya juga itu. Wah, jadi pimpinan juga mendukung karena kita menjelaskannya dengan baik dan punya bukti-bukti. Aturan-aturan yang kita kuasai kita sampaikan. Bawa saja itu buku tebal itu, ya. Ada peraturan tentang itu. Ibu bawa, pokoknya ibu beli. Ya, tidak ada lagi pusing karena jangan sampai, ya itu maksudnya bahwa di dalam melaksanakan tugas, ya kita tetap harus bersikap hormat dan sopan, ya cermat, disiplin, jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun itu perintah atasan, kalau tidak sesuai boleh kita menolaknya tapi harus dengan sopan. Kita masih melihat lagi ya. Oke, ada 7 lagi. Tadi sudah kita bahas 5. Ini kenapa Ibu perlu waktu khusus? Karena disinilah rohnya. Kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai pegawai negeri sipil. Sekarang Ibu kasih waktu setengah menit. Mana yang mudah kita lakukan dan mana yang sulit kita lakukan. Nanti Ibu bertanya. Oke. Ibu ingin tanya ke Daud. Kenapa sudah break out? Belum lah. Masih 15 menit ya? Ya, terima kasih sebelum Isnawati. Ibu Gusti. Bu Isna ada ya? Ada dong. Oh, ada ya. Saya pikir, aduh. Oke. Peserta bagi yang bertugas berdoa ini hari. Pak. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ambil alih. Seluruh peserta duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Pak. Oke, jadi begini ya. Ini kan berhubung dengan agenda terakhir Bapak Ibu sekalian. Untuk agenda 3, kita akan menuju ke agenda 4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Dery, Ibu Stince, dan Ibu Isna sudah memberikan materi sampai akhir.
Makasih. Ketemu di klasikal nanti ya. Oh iya, masih ada klasikal Iya, lagi ya. masih Saya ada. lupa, Bu. Aduh, tapi kan Agustus, Bu. Masih Iya. lama. Itu lama. Tapi 1 JP itu tidak dirasa sudah habis. Memang, mohon maaf. Ada Mungkin mic-nya termute. Ya, Ibu Stince nanti dengan Ibu Isna saya ASN ya, manajemen ASN ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Bu. Terima kasih atas pengertian Ya. yang saya mau menguji PKA 2. Silahkan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin live ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu.